Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak atau Ibu sekalian. Disusun oleh 1. Mustika Madatila, 2. Mega Desnawati, 3. Rezi Oktavia. Pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai konflik Sudan. Konflik Sudan. Sudan merupakan salah satu negara yang terletak di wilayah Timur Laut Afrika. Sudan berbatasan dengan Mesir di sebelah utara, Laut Merah di sebelah timur, Kongo dan Republik Afrika Tengah di sebelah barat daya, serta Liberia di sebelah barat laut. Negara Sudan memiliki jumlah penduduk sekitar 37,28 juta jiwa pada tahun 2013 atau 2014 dengan luas wilayahnya sekitar 1,88 juta kilometer. Sudan juga memiliki kekayaan sumber daya alam strategis antara lain emas, granit, biji besi, perak, uranium hingga gas alam dan minyak bumi. Sudan terdiri dari dua etnis berbeda yang rawan menjadi pemicu konflik sipil. Di Sudan bagian utara, mayoritas penduduknya berasal dari etnis Arab dengan mata pencarian yang beragam, meliputi pegawai nelayan, petani, dan lain sebagainya yang mendukung perkembangan. Sudan bagian selatan terdiri dari mayoritas etnis Afrika atau Negro yang bermata pencaharian sebagai petani dan penggembala. Latar belakang konflik mulai muncul antara pemerintahan Sudan pusat di utara dengan para kelompok bersenjata dari Sudan Selatan yang menginginkan keadilan. Kelompok bersenjata tersebut bernama Sudan People's Liberation Army (SPLA), Tentara Pembalasan Rakyat Sudan, dan dipimpin oleh John Garang de Mabur. Awal konflik dipicu atas keputusan Presiden Lemari pada tahun 1983 yang mengumumkan akan menjalankan hukum Islam sebagai peraturan nasional dan berlaku untuk seluruh wilayah Sudan. Tahun 1985, Presiden Lemari lengser dari jabatan akibat terjadi kudeta. Tahun 1986, diadakanlah pemilihan umum di seluruh Sudan untuk mendapatkan pemerintahan demokratik Sudan yang baru. SPLA juga menuntut pemerintahan Sudan berhenti memasukkan hukum Islam ke dalam undang-undang nasional Sudan. Perundingan tidak mencapai kesepakatan karena tuntutan tersebut tidak dapat diterima oleh kelompok beralihan religius bernama National Islamic Front (NIF), Front Islamic Nasional. Konflik dan pertempuran antara pemerintahan Sudan dan SPLA terus berlangsung hingga memasuki tahun 90-an. Pemerintahan Sudan mendapatkan suplai persenjata dari Uni Soviet dan berkelanjutan mendapatkan suplai persenjata baru dari Cina. Sementara SPLA mengandalkan suplai persenjata dari Israel dan tetangga Sudan di selatan seperti Uganda, Ethiopia, dan Eritrea, bahkan Amerika. Memasuki tahun 1991, kondisi konflik di Sudan semakin kompleks karena kelompok anti-pemerintah baru bernama National Democratic Alliance (NDA) Aliansi Demokratik Nasional, yang anggotanya terdiri dari partai oposisi dan kelompok etnis di Sudan Utara. Kemunculan Sudan membuka front perang baru di Sudan sehingga perang sipil di Sudan pun berubah menjadi konflik tiga buku, yaitu Sudan Tengah Pemerintahan Pusat Sudan, Sudan Selatan SPLA, Sudan Timur Laut NDA. Terlepas dari semakin kompleksnya perang di Sudan, upaya untuk mencapai kesepakatan damai terus dilakukan dari berbagai pihak. Tepatnya pada Januari 2002, diputuskan untuk melakukan gencatan senjata antara pemerintah Sudan pasca SPLA dan untuk melanjutkan dilakukan perundingan damai bersama. Perjanjian damai pun tercapai pada tahun 2005 di Morbol, Kenya, Afrika Timur. Pada Januari 2011, diadakan referendum yang menghasilkan keputusan kemerdekaan bagi Sudan Selatan, Salva Kiir Mayardit sebagai presiden.
Meskipun antara Sudan Utara dan Sudan Selatan telah melakukan perdamaian, namun Sudan masih dibayangi oleh beragam konflik dan perang sipil akibat maupun adanya motif kepentingan asing yang ingin mengambil keuntungan dari kekayaan alam Sudan. Apabila ada ranting patah, kambiun pohon jangan diletakkan. Jika ada kata-kata yang salah, wassalamualaikum, ayo saling memaafkan.